Zaman sekarang dengan harga nggak sampai 2 juta aja, kita udah bisa dapetin monitor gaming 24 inch Full HD 180Hz yang color gamutnya udah sampai 99% sRGB. Bahkan di 3-4 jutaan kita juga udah bisa dapetin 27 inch 2K 180Hz dan color gamutnya pasti udah luas banget. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menggocek harga sampai 4,2 juta untuk dapetin spesifikasi yang tadi? Alasan pertama adalah kepraktisan perakitannya. Kita sambil bandingin deh monitor yang kita bahas kali ini dengan yang versi tahun lalunya. Jadi Samsung Odyssey G5 ini ada versi sebelumnya juga yang udah pernah kita review. Dia memakai spek 27 inch 2K 165Hz dengan bentuk yang kelihatan lebih gaming banget daripada yang ini. Perakitannya untuk yang tahun ini dia udah lebih praktis, dimana tinggal dikunci aja antara kaki dengan tiangnya dengan cara diputar seperti ini. Yang sebelumnya kita perlu pakai obeng alias tidak tules. VESA 100x100-nya juga masih ada di bagian belakang buat kalian yang mau attach monitor ini ke bracket atau stand monitor eksternal. Buat bagian port juga masih sama dengan yang tahun lalu, di mana ada satu HDMI 2.1 18GB per second, DisplayPort 1.2, satu USB untuk service, dan audio combo jack kalau mau audio pass-through. Sayangnya, kalau port yang tahun lalu dia bisa menghadap ke bawah, tahun ini harus menghadap ke belakang untuk menjaga ketipisan monitor ini. Kelengkapannya sama dengan yang tahun lalu juga, ada kabel HDMI, kabel DisplayPort, dan adapter yang sekarang ukurannya sudah lebih kecil lagi. Alasan yang kedua adalah overall design dan build quality-nya. Jadi bagian belakangnya sekarang udah kelihatan lebih kalem ya. Gue inget banget pernah bandingin seri G5 yang dulu dengan seri Viewfinity-nya Samsung karena memperlihatkan bedanya gaming Samsung dengan kreatornya. Tapi sekarang ternyata gamingnya Samsung itu hampir sama dengan versi Viewfinity. Dia itu dibuat lebih kalem dan gue sukanya jadi lebih tipis. Gak lupa hiasan bulet-buletan di bagian belakang monitornya juga masih ada buat mempertegas kalau ini adalah Odyssey lineup. Movementnya sih masih sama ya, masih bisa dibuat tilt, swivel, height adjustable juga, bahkan sampai pivot 90 derajat ke kiri ataupun ke kanan. Buat base kakinya sekarang sudah memakai kaki segi 5 ketimbang kaki V yang tahun lalu dan gua suka dengan hal ini. Kenapa? Yang pertama, kaki segi 5 ini terbuat dari metal yang solid banget dan nggak memakan banyak ruang di meja. Jadi kalian bisa taruh keyboard, controller, atau apapun yang menurut kalian bisa ditaruh di bawah monitor ini. Bagian tiangnya juga masih ada karet untuk kabel management dan karena kabelnya ini menghadap ke belakang, malah jadi lebih gampang ngaturnya ketimbang saat menghadap ke bawah. Tombol OSD-nya masih memakai D-pad untuk navigasinya dan ini masih termasuk cukup mudah, tapi gue lebih prefer analog sih sebenarnya untuk navigasi OSD. Alasan yang ketiga adalah kualitas panel. Jadi panel yang digunakan sekarang itu di-upgrade sedikit dari yang sebelumnya. Resolusinya masih QHD atau 2560x1440. Refresh rate-nya itu naik ke 180Hz dengan panel Fast IPS. Color gamutnya juga udah tinggi, yaitu Adobe RGB dan DCI P3-nya sudah mencapai 80-an% dengan brightness yang juga terang banget, hampir mencapai 500 nits. Dan karena panel inilah yang top notch, mengapa harganya juga bisa lebih tinggi dibanding yang lain, bahkan ROG sekalipun. Dipakai buat content creation pun oke, ngedit video ataupun foto di monitor ini udah mantep banget dengan level sRGB yang dipunya, dan tentunya monitor ini juga kenceng buat dipakai gaming, terutama untuk gaming kompetitif seperti CS2 yang membutuhkan FPS setinggi mungkin. Sayangnya karena ini masih HDMI yang 2.0, jadi kalau misalnya mau 2K itu hanya ketahan di 144Hz aja, sementara kalau mau 180Hz itu harus pakai DisplayPort. Buat main game AAA juga warna dari monitor ini udah vibrant banget seperti Cyberpunk, Forza Horizon, atau Horizon Zero Dawn. Itu nice banget punya pilihan HDR saat kita masuk ke gamenya. Walaupun sih di game tertentu saat mengaktifkan HDR ya itu akan membuat brightness-nya jadi lebih gelap ya. Karena HDR-nya kan HDR 400 ya, bukan full array local dimming ataupun HDR OLED.
Buat motion blur, kalau yang kita rasakan di monitor ini itu sedikit banget motion blurnya. Kalau response time-nya kita set ke ekstrim. Di sini 180 fps itu kelihatan jelas. Kalau di kamera mungkin agak blur, tapi di mata ini kelihatan banget garis-garis di UFO-nya. Sementara di 90 fps baru kelihatan agak ngeblur dikit. Seharusnya ini masih aman sampai 60 fps. Alasan yang keempat adalah menu OSD yang intuitif. Jadi seperti biasa, menu OSD-nya Samsung Odyssey yang ini sama seperti yang sebelumnya. Dia menampilkan informasi-informasi penting seperti refresh rate, resolusi, dan response time. Menu OSD yang intuitif ini juga jadi alasan mengapa monitor ini harus di-appreciate lebih. Karena seperti picture preset, kita udah dikasih banyak pilihan seperti racing, FPS, RPG, yang dimana ini cukup berbeda dengan satu sama lain. Dan kalau mau custom per profile itu juga bisa, jadi nggak perlu pakai satu profil custom doang. OSD ini juga praktis, dimana apabila kita mau ganti brightness, contrast itu kita tinggal pencet aja di bagian atas dan langsung dapat quick access-nya. Ya, pencet bawah juga langsung adjust volume dan pencet kiri untuk mengatur source dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong soal source, sayangnya monitor ini masih belum bisa picture in picture atau picture by picture kalau punya dua source sekaligus. Alasan yang kelima atau yang terakhir adalah efisiensi. Jadi ada alasan kenapa sekarang adapternya itu kecil banget. Karena monitor ini itu efisien dayanya. Kalau kita main game di 180 Hz dengan brightness maksimal aja, itu stabil di 33 watt. Kalau kita turunin brightness ke 50% bisa hanya 23 watt. Kalau diganti ke 60 Hz juga bisa jadi 21 watt aja. Jadi ini termasuk efisien banget untuk sebuah monitor gaming high performance. Jadi itulah 5 alasan kenapa Samsung Odyssey G5 G50D 2024 ini lebih mahal dari monitor gaming yang punya spek setaranya. Nah, sementara kalau misalnya Samsung Odyssey G5 ini sendiri dibandingin sama yang sebelumnya, menurut gue itu adalah major update karena secara desain itu beda banget, tipisnya juga beda. Jadi ini kelihatan kayak adalah sebuah monitor baru gitu ya. Kalau misalnya speknya sih sebenarnya kayak sedikit slight upgrade aja. Sementara kalau misalnya gue sendiri bilang 4,2 juta untuk spek yang kayak gini, sebenarnya ini cukup melegakan juga karena ini adalah launch price. Launch price-nya G5 yang dulu itu ada di 7,7 jutaan. Jadi harusnya ini bisa lebih turun lagi dan semoga aja beberapa bulan kemudian ini bisa jadi harganya tuh 3 jutaan. Jadi itu aja sih sebenarnya pendapat kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.